Oke teman-teman, kita akan coba install Linux Mint ya, tapi nggak di OS utama saya, melainkan lewat virtual machine, lewat VirtualBox. Jadi sebenarnya proses instalasinya sama aja dengan yang di OS utama. Cuman kalau yang di OS utama itu dia harus masuk ke mode BIOS dulu ya. Kalau di VirtualBox itu dia nggak perlu masuk ke mode BIOS, kan udah ada virtual machine ya. Jadi kita akan pakai VirtualBox. Nah, saya sudah punya nih file ISO-nya ya. File ISO-nya saya taruh di folder tersendiri di file-file ISO ini. Jadi kalau saya download file ISO itu saya jadikan satu setiap file-file ISO. Jadi kalau saya mau cari itu gampang. Nah, kita akan install Linux Mint yang XFCE ya. Desktop Environment XFCE yang 64 bit karena spesifikasi laptop saya 64 bit. Kalian cari aja dulu ya. Ini yang saya gunakan ini bukan XFCE, jadi saya penasaran aja gimana desktop environment-nya yang XFCE. Nah, ini yang Linux Mint yang saya gunakan ini adalah desktop environment versi Genome ya. Langsung aja. Buat kalian yang belum tahu cara download file ISO-nya, ini kalian cek aja cara download file ISO Linux Mint. Nah, video saya udah direkomendasikan oleh YouTube, berada di paling atas sendiri ini ya, cara download file ISO Linux Mint. Ini ada di sini. Atau kalau mau download lewat HP, ini juga direkomendasikan oleh YouTube-nya yang di nomor 3 ini ya. Jadi ini, kalian bisa download lewat HP file ISO-nya, lalu kalian pindah aja kalau mau install file ISO Linux Mint-nya ya. Apapun kalian install file ISO Ubuntu, sebenarnya saya ingin install Ubuntu, cuman saya belum ada file ISO-nya. Langsung aja ya, kalian udah tahu ya, langsung aja klik video ini cara download file ISO Linux Mint. Oke, saya close aja. Saya buka aja VirtualBox kalian. Buat kalian yang belum install VirtualBox, silahkan install dulu. Kebetulan di channel saya belum ada tutorial install VirtualBox ya. Kalian coba cari aja di channel-channel lain yang cara install VirtualBox di Linux ataupun di OS Windows ya. Jadi seperti ini tampilan VirtualBox-nya ya. Nah, ini saya sudah ada OS yang sudah saya pakai, Debian, Mikrotik, dan Kali Linux. Nah, ini buat baru aja ya. Klik new. Ini terserah kalian namain dengan apa. Sebenarnya saya mau namain dengan Linux Mint aja, sesuai namanya biar enak ya. Linux Mint X FCE. Udah kayak gini. Nah, Linux Mint ini sebenarnya turunan Linux Debian ya. Nah, ini kenapa Ubuntu? Biasanya kalau biasanya dia langsung ngedetek VirtualBox, udah canggih banget. Nah, ini biarin aja Ubuntu ya. Karena sebenarnya ekstensi file Linux Mint ini biasanya .deb. .deb itu Debian ya. Kalau .exe itu biasanya punyanya Windows. Nah, kalau udah gini langsung aja next ya. Biarin aja ya. Next. Atau kalian bisa pilih aja yang Outer Linux. Nah, saya biarin aja Ubuntu ya. Sesuai. Nah, ini kan kalau saya hapus ya, contoh Debian. Nah, ini langsung pindah ya ke Debian gitu. Jadinya saya langsung aja Linux Mint XFCE. Saya mau namanya XFCE, jadi ini langsung ke detect. Nah, 64 bit. Langsung aja next ya. Next. Nah, ini memory size-nya saya mau 1700. Ini create virtual hard disk. Create. Nah, ini biarin aja, next aja langsung. Nah, ini biarin aja dynamic allocation ya. Nanti kalau filenya semakin lama semakin membesar gitu, dia akan menyesuaikan sendiri ya. Kalau di fix itu dia kalau filenya penuh gitu, dia nggak bisa otomatis gitu. Kalau dynamic bisa otomatis. Langsung aja next. Nah, ini file allocation and size ini besar ya, kapasitas yang bisa ditampung. Ini biarin aja secara default. Kalau kalian pengen tambah ya silahkan tambah aja ya. Biasanya sama VirtualBox-nya udah disediakan sendiri ya, otomatis gitu. Nah, saya pernah coba yang file ISO Windows itu biasanya langsung otomatis 50 GB ya. Ini kan Linux Mint ukurannya kecil aja, biasanya ukuran file ISO-nya 2 GB. Langsung aja kalau sudah langsung create ya.
Nah, ntar kayak gini ya. Langsung aja ke setting ya, klik setting. Ke storage. Nah, storage ini klik yang empty ini, lalu klik yang kaset. Ya, cari file ISO Linux Mint. Nah, kalau di sini belum ada, langsung aja. Nah, ini kan saya sudah ada ya. Kalau belum ada, choose a disk file. Nah, cari biasanya udah kedetek langsung sih kalau langsung di filenya sendiri gitu. Kalau belum ada, biasanya klik aja Linux, terus cari file ISO kalian di mana. Saya di download ya, all file, terus di folder file ISO. Saya mau yang Linux Mint. Oh, ini ada ya, Ubuntu ya. Biarin aja karena ini sudah terlanjur saya namain Linux Mint. Jadi next video saya akan coba install Ubuntu ya. Linux Mint 20.1 XFCE ya. Langsung aja open, setelah itu ke network. Nah, ini yang adapter 1 bridge. Yang adapter 2 nyalain, lalu ke host only adapter. Lalu oke. Nah, kalau sudah kayak gini langsung aja start. Klik start atau mulai kalau kalian pakai bahasa Indonesia ya. Nah, ini select startup disk. Ini disuruh milih, jangan langsung kalian start ya. Pilih file ISO-nya dulu. Cari file ISO. Ini ya, Linux Mint. Nah, ini file ISO-nya ukurannya 1,8 GB. Yang untuk yang XFCE. Nah, untuk yang versi Genome yang saya pakai di OS utama saya itu 2 GB ya. Nah, kalau sudah gini langsung aja start. Nah, biarin aja. Tunggu ya. Nah, ini. Nah, kalau kalian install di OS utama kalian, masuk ke menu BIOS, lalu setting lah ya. Ada banyak tutorial di channelnya yang lain. Nah, ini dia langsung ke start nih, ke start secara otomatis. Sebentar, saya mau ulang ya. Nah, kalau kalian install Linux itu hati-hati ya. Biasanya dikasih waktu beberapa detik gitu ya. Reset all, saya mau reset biar keulang ini. Nah, ini harus cepet ya, langsung aja start Linux, enter, biar nggak kayak tadi mulai secara otomatis gitu. Nah, ini tampilannya kayak gini. Ini desktop environment yang XFCE. Ini dengan adanya VirtualBox ini user-user yang ingin coba-coba OS gitu kan, yang suka ganti-ganti OS itu sangat dipermudah banget sih dengan adanya VirtualBox ini. Jadi kalau PC-nya cuma satu, pakailah VirtualBox, virtual machine ya. Mantap kali. Ini saya fullkan ya. Don't show this message again. Nah, ini. Nah, kan tampilannya udah gini ya. Nah, ini kan ada kaset ini ya. Ini biasanya bisa di-review gitu. Coba diklik home. Nah, ini kalau kayak gini langsung aja klik satu lalu enter. Atau bisa klik 2 kali. Nah, tunggu aja setelah kalian klik 2 kali atau klik enter ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau mau install Linux Mint kayak gini. Biasanya kalau install Linux yang lain biasanya juga kayak gini ya. Ini berbasis GUI ya, jadi masih enak ada tampilannya. Pilih aja English karena Indonesia nggak ada. Langsung aja continue. Nah, ini keyboardnya English US Amerika ya. Continue. Ini you need less 11 GB disk space install Linux Mint. This computer only 10. Oh ya, disuruh 11,8 GB harusnya. Ini kan cuma 10 GB ya. Jadi ini nggak bisa lanjut. Kita quit aja. Quit harus 11 ya. Ya udah, nanti kasih 15 aja disknya.
Oke. Coba ini saya close dulu. Oke. Kita buat lagi aja ya. Coba yang ini sebentar. Yang ini hapus saja, klik kanan, remove, delete all file ya. Biar kehapus semua. New Linux Mint XFCE. Detek, lalu next kayak tadi ya. Ini biar nggak lama banget videonya. 1700 next. Nah ini disuruh 11,8 GB tadi ya. Kasih aja 15 ya, 15 GB, lalu create. Udah, lalu setting ya kayak tadi. Ini sebenarnya biarin aja, atau bisa kalian langsung start aja. Langsung start, biarin aja. Networknya nggak usah di setting ya, biarin aja default, bisa itu. Nah ini kalau udah gini jangan lupa ya langsung masukkan value-nya. Jangan langsung di start, nanti ada fatal gitu. Nah ini udah. Nah ini langsung aja enter, jangan lama-lama karena di waktu biasanya 5 detik ya kayaknya. Kalau 5 detik kalian gak enter atau pilih menunya yang ada di tadi itu, lalu dia berjalan sendiri sih. Tunggu dulu ya. Nah ini udah tampil ya bagian bawahnya kayak tadi ya. Itu tadi karena space disknya nggak cukup, harus 11 GB ya. Nah ini klik aja, klik 1 kali lalu enter ya, atau klik 2 kali. Udah, kalau udah gitu tunggu ya. Nah ini ada loading ya. Nah ini udah tampil menunya English, biarin aja, continue. Ini bahasanya nanti yang Inggris ya. Ini keyboardnya biarin aja Inggris Amerika ya. Jangan diubah-ubah, ntar kalian bingung lah. Nah ini install multimedia code. Kalau diinstal multimedia code are required to play some video format and to property recommend some website. Kalau kalian mau install aja ya, klik aja, coba biar cepat install atau enggak ya. Ya udah deh, install aja deh, continue. Sebenarnya kalian bisa install sendiri nanti kalau Linux Mint-nya udah terinstall ya di websitenya. Nah ini Linux ini installnya nggak sama kayak Windows. Kalau di Windows kan biasanya next gitu ya. Kalau di Linux ini biasanya pakai via terminal, pakai kode-kode. Ini this computer currently has on a detected operation system. What would you like to do? Ini katanya nggak ada operasi sistem yang berjalan gitu. Ini kan emang di VirtualBox ya, jadinya dia nggak kedek gitu. Erase disk and install Linux Mint atau something else. Nah, you can create or reset partition yourself or choose multiple partition for Linux Mint. Nah, ini kalau yang something else ini buat cadangkan data ya. Kalau punya data biasanya kalau dari Windows migrasi ke Linux kan ada data tuh yang penting. Nah itu bisa dicadangkan. Nah ini saya nggak ada ya, langsung aja erase disk. Nah ini ada tulisan warning, this will delete your all program. Nah katanya ini akan menghapus semua program, dokumen, foto, musik, and other file in our operasi system. Katanya menghapus semua program, dokumen, foto, musik, dan semua file yang ada di operasi sistem. Nah biarin aja karena nggak ada apa-apa ya, karena kita installnya lewat VirtualBox. Lalu klik aja install now.
Nah ini langsung aja continue ya. Kita ada pop up tadi buat ngeberitahu aja. Nah ini pilih kota kalian, contohnya Jakarta. Nah, ini waktu Jakarta ya. Nah, ini continue. Nah ini masukkan nama ya. Ini nama who are you? Nama komputer kalian. Ini saya namain aja user Linux Mint. Nah ini. Nanti kalau setelah kalian nyalakan komputer itu kan ada masukkan password ya. Nah itu dia muncul di situ. Nah ini your computer name. Your computer name ini buat yang di terminal. Ini user kalian. Contoh saya tulis saja Linux. Ah ini pick a username. Saya biarin aja user. Kalau kalian pengen ganti silahkan ganti aja ya. Choose password. Ini password untuk super user ya. Buat di terminal itu untuk mengaktifkan super user atau password root. Ini saya kasih password. Bentar. Nah ini harus sama ya. Dan hati-hati jangan lupa ya. Jangan lupa. Ntar kalau lupa nggak bisa masuk ntar. Dan ini juga berlaku buat password yang masuk ke itu. Kalau mau setelah kalian nyalakan komputer, terus kan ada password ya itu. Required my password login. Ya continue. Nah ini agak lama biasanya. Tunggu aja. Ini kalau install Linux Mint biasanya cepat ya. Kalau Windows biasanya lama karena kan filenya besar ya. Ini kita bisa lihat aja. Dulu saya install Linux Mint sekitar 15 menitan udah selesai. Windows berjam-jam belum selesai. Browser the web. Ini kita sudah disediakan web browser sendiri ya, Firefox ini ya. Terus ada Netflix, YouTube. Terus ada Spotify, Remimbok. Udah disediakan ya. Ada Celluloid, MPV, VLC untuk memutar video ya. Manage your photo. Ini bisa ada software Pix, Drawing, Games, Inkscape. Nah Inkscape ini karena di Linux ini nggak ada Photoshop, jadi pakainya Inkscape ya untuk membuat desain. Stay connected. Nah ini ada Skype, WhatsApp, Slack, Telegram bisa di sini juga. Nah ini be productive. Use LibreOffice to create professional document, spreadsheet, and presentation that are fully compatible with Microsoft Office, share printer or access them remotely. Katanya kalau di Linux ini juga ada Microsoft ya, cuman namanya LibreOffice. Ya, jadi ini open source, bisa dibilang gratis ya. Kalau di Windows itu kalau mau update itu berbayar. Jadi Linux ini semuanya bukan semua sih, kebanyakan open source ya. Disediakan open source. Nah, ini kalau yang Word pakai LibreOffice Writer. Terus kalau yang spreadsheet LibreOffice Calc ini ya. Ini kalau yang PPT pakai LibreOffice Impress. Ini yang LibreOffice Draw, LibreOffice Base. Nah, kalian coba-coba aja sendiri ya. Install software, Stream, Minecraft, Dropbox, Blender. Run Windows software. Nah, install Wine and run Windows software in Linux Mint or install VirtualBox, run Windows Instruct within Linux Mint. Jadi artinya bisa menggunakan software Windows, bisa menggunakan software OS Windows. Jadi kalau ingin menggunakan biasanya install Wine ya,
Wine sama kalau mau ada Windows di dalam Linux Mint kalian install VirtualBox ya, kayak ini ya. Saya menjalankan Linux Mint di VirtualBox ya. Jadi Linux Mint di dalamnya ada Linux Mint, jadi kayak gitu ya. Nah, ini Linux Mint bisa custom desktop ya. Kalian bisa ubah-ubah desktopnya, tampilannya bisa diubah ini. Ini saya tampilannya default ya, nggak saya ubah-ubah. Karena Linux Mint ini memang didesain mirip Windows. Keep your system up to date. Katanya sistemnya terupdate. Nah, kalau kesulitan bisa ini Linux Mint installation ini. If you course is about something bla 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 bla. Katanya kalau ada kesulitan bisa aja tanya di komunitas Linux Mint atau baca aja websitenya Linux Mint kayak gitu ya. Ini saya pause dulu aja ya videonya biar nggak kelamaan nih. Ini kalau udah mau selesai saya lanjutkan lagi ya. Oke, saya coba pause dulu, bentar. Pause. Nah, ini ya teman-teman, ini loadingnya sudah selesai. Jika kalian loadingnya sudah selesai, maka akan tampil pop-up seperti ini. Installation complete. Installation has finished. You can continue testing Linux Mint now, but until you restart your computer, any change your Mac or document your save will not to present. Katanya instalasinya sudah selesai. Kamu bisa melanjutkan tes Linux Mint sekarang, atau kamu restart komputer, atau ganti your document you save will you present ini bisa ganti dokumen yang kamu save atau apalah gitu. Ini kalau mau lanjut tes ya, bisa continue testing. Kalau mau langsung restart aja, restart now. Ini saya restart now biar langsung terinstall ya. Please remove the installation medium. Please enter. Suruh enter aja. Ini saya close saja.
Nah, ini udah selesai harusnya. Nggak perlu khawatir ada tulisan kayak gini, biarin aja. Ini nggak usah dipencet-pencet, biarin aja. Nah, ini udah ya. Ini tadi yang user Linux Mint, yang tadi yang isi ya. Masukkan password yang sudah kalian buat tadi, password super user. Nah, kalau sudah kalian enter. Oh, ini salah ya. Ini kenapa nggak full? Karena kalian bisa cek aja video-video yang lain dari channel lain, cara full size-kan di VirtualBox ya, ada tuh ya. Ini kan testing cuma untuk instalasi Linux Mint ya. Ini sudah selesai. Tampilan defaultnya seperti ini ya. Ini yang XFCE. Nah, ini bedakan ya. Ini yang versi Genome seperti ini ya. Ini default, nggak saya ganti-ganti. Nah, ini yang versi XFCE ya. Nih, kalau kalian cari multimedia Office nih, ada kayak Microsoft Word di Windows ya. Nih, kayak gini. Ini tampilan XFCE. Jadi ini kalian juga bisa ganti warnanya. Ini kan masih warna hijau ya, bisa ganti warna biru. Nah, tampil warna biru ya. Kalau sudah close saja. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini sudosu. Ini sudah masuk user root ya. Jadi seperti ini cara. Oh, ini agak besarnya kalau yang XFCE. Coba saya mau review. Nah, tampilan desktopnya kayak gini. Nah, ini yang versi Genome. Ini yang versi XFCE. Oke, saya akhiri ya cara install Linux Mint di VirtualBox atau virtual machine. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan aja di kolom komentar, atau bisa ada request tanyakan aja di kolom komentar ya.